Halo, saya Herbalis Kartika dari channel Exploring Herbal. Di dunia ini, ada jutaan jenis herbal atau tanaman obat dengan kandungan fitokimia dan khasiat terapinya yang beragam atau khas. Oleh karena itu, kita tidak perlu hanya bergantung atau mengandalkan satu atau beberapa jenis herbal saja, apalagi jenis herbal tersebut tergolong mahal dan langka. Kecuali herbal-herbal itu memang paling unggul di kelas terapinya, menurut evidence base. Kalau tidak, kita bisa menerapkan prinsip repurposing atau mengganti jenis herbal itu dengan jenis herbal lain yang relatif lebih murah dan mudah didapat, asalkan setara atau lebih baik dari sisi khasiat dan keamanan. Di channel ini, Anda dapat menemukan banyak info seputar jenis herbal yang mudah ditemukan di Indonesia, beserta informasi terkait fitokimia dan khasiatnya yang tentu terkini dan terpercaya. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu Anda untuk menemukan alternatif terapi alami yang cocok untuk Anda. Selamat menyimak. Kita semua pasti kenal kunyit kan? Tapi pernah kepikiran nggak, apa bener dia yang paling jago di antara keluarganya? Nah, hari ini kita bakal adain sebuah pertarungan ilmiah buat cari tahu siapa sih juara antioksidan sejati dari keluarga kurkuma. Yuk kita mulai. Bayangin deh, udah ribuan tahun lamanya, dari pengobatan kuno Ayurveda sampai Tiongkok, semua itu mengandalkan genus kurkuma, keluarga yang sama dengan kunyit. Tanaman ini tuh dipercaya bisa nyembuhin macem-macem, dari masalah kulit sampai pencernaan. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Kalau kita cari manfaat kesehatan, emangnya sama aja mau pilih anggota keluarga kunyit yang mana? Apa kunyit biasa yang sering kita pakai di dapur itu udah paling top? Atau jangan-jangan ada saudaranya yang jauh lebih kuat? Oke, sekarang kita bedah penelitiannya. Jadi ada sebuah studi keren dari Semenanjung Malaysia yang mengadu 5 anggota keluarga kunyit ini head-to-head dalam sebuah pertarungan ilmiah. Siapa aja sih mereka? Yuk kenalan dulu sama para pesertanya. Ini dia kelima kontestan kita. Yang pertama, jelas kita semua kenal, kurkuma longa alias kunyit biasa. Tapi, dia bakal berhadapan sama kerabat-kerabatnya yang mungkin jarang kita dengar, tapi potensinya luar biasa. Ada kunyit putih, temu hitam, temulawak, dan yang terakhir, kunyit hitam. Nah, buat nentuin siapa yang paling hebat, para ilmuwan ini mengakukan serangkaian tes. Biar seru, kita anggap aja ini pertarungan 3 ronde buat nentuin sang juara sejati. Siap! Ini dia 3 ronde pertarungannya. Ronde pertama, kita lihat muatannya. Siapa yang bawa senyawa pelindung paling banyak? Ronde kedua, kita uji kekuatannya. Siapa yang paling jago melawan radikal bebas? Dan ronde ketiga, yang nggak kalah penting, keamanan. Siapa yang paling aman buat kita? Oke, ayo kita mulai. Sebelum kita intip hasilnya, kita perlu paham dulu apa yang diukur. Fenolik dan flavonoid ini ibaratnya senjata rahasia dari tanaman. Ini adalah senyawa alami yang ngasih kekuatan antioksidan. Jadi gampangnya gini, makin banyak kandungan fenolik dan flavonoidnya, makin bagus potensinya. Simple kan? Dan hasilnya keluar untuk tes pertama. Wow, lihat deh, curcuma longa, si kunyit biasa yang disingkat CL ini, langsung tancap gas. Kandungan fenoliknya paling tinggi, jauh ninggalin kontestan lainnya. Awal yang sangat meyakinkan. Eits, tunggu dulu, masih ada lagi. Di tes flavonoid, kurkuma longa lagi-lagi jadi juaranya. Ini benar-benar bukti kalau kunyit biasa itu isinya penuh sama senyawa-senyawa bermanfaat. Wah, keunggulannya telak banget nih di ronde pertama. Oke, kita masuk ke ronde 2, uji kekuatan murni. Nah, di sini kita bakal pakai skor yang namanya EC50. Biar gampang, bayangin aja ini kayak skor main golf. Makin rendah angkanya berarti makin jago atau makin kuat antioksidannya. Jadi ingat ya, di sini kita cari angka yang paling kecil. Dan inilah dia ronde penentuan. Ujian kekuatan antioksidan murni. Ini adalah pertarungan langsung buat melawan radikal bebas. Siapa yang bakal keluar sebagai pemenang sejati? Dan ini dia hasilnya. Coba lihat tabel ini baik-baik. Dengan skor IC50 paling rendah, yaitu 88,65, kurkuma longa sekali lagi membuktikan kalau dialah yang terkuat. Ini menunjukkan kunyit biasa bukan cuma kaya senyawa, tapi juga paling efektif buat menetralkan radikal bebas. Luar biasa!
Oke, setelah 3 ronde pengujian yang super ketat, kayaknya hasilnya udah nggak bisa diganggu-gugat lagi ya. Juaranya sudah sangat jelas. Yuk kita rangkum dan secara resmi kita nobatkan pemenang dari pertarungan ilmiah ini. Jadi, pemenang mutlaknya adalah Curcuma longa alias kunyit biasa. Dia berhasil mendominasi di semua kategori kunci, kandungan fenolik tertinggi, flavonoid tertinggi, dan aktivitas antioksidan terkuat. Benar-benar kemenangan telak untuk si kunyit biasa yang sering kita temui. Tapi tunggu dulu, ada satu kejutan menarik dari ronde keamanan. Jadi di tes toksisitas ini, skor yang lebih tinggi itu justru berarti lebih aman. Dan coba tebak siapa juaranya? Curcuma cesia, si kunyit hitam. Jadi kesimpulannya menarik, kunyit biasa itu yang paling kuat, tapi kunyit hitam ternyata yang paling aman. Ini nunjukin kalau tiap spesies itu punya keunikan dan kehebatannya masing-masing. Terus, apa artinya semua temuan ini buat kita? Nah, penelitian ini tuh penting banget karena jadi jembatan antara kearifan kuno dengan ilmu pengetahuan modern. Dan hasilnya punya dampak yang besar. Jadi, ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil. Pertama, sains sekarang mendukung apa yang sudah dipercaya oleh nenek moyang kita selama berabad-abad. Kedua, kita jadi tahu kalau nggak semua anggota keluarga kunyit itu sama kuatnya. Kunyit biasa emang beneran spesial. Dan yang paling penting, potensi antioksidannya yang luar biasa ini bisa jadi kunci buat pengembangan obat-obatan baru di masa depan untuk melawan penyakit akibat stres oksidatif. Biar lebih afdol, dengerin deh kata-kata dari para penelitinya langsung. Saya kutip ya, ekstrak metanol rimpang colonga memiliki kemampuan antioksidan yang tinggi yang sangat penting untuk mencegah beberapa penyakit yang disebabkan oleh stres oksidatif. Ini penegasan yang sangat kuat langsung dari dunia sains. Jadi, lain kali Anda lihat kunyit di dapur, ingat ya, Anda lagi lihat seorang juara yang sudah terbukti secara ilmiah. Ini jadi bikin kita mikir ya, kira-kira warisan pengobatan kuno apa lagi ya yang masih menunggu untuk dibuktikan kehebatannya oleh sains modern? Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Anda juga dapat memberikan saran untuk konten video-video berikutnya di channel ini melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.